untuk memanggil Kapolda, meminta klarifikasi tentang bahasa makar. Masyarakat kayak merawa demi masyarakat yang baplung bendera, yang putih bendera macam-macam nah yang masalah, nah yang hana masalah. Bendera merah putih, pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera Aceh, bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Kita kibarkan di dalam perundang ini. Kalau memang itu dianggap makar, ya. Malam ini kita kibarkan di dalam ruangan ini semua anggota DPR Aceh memegang bendera. Kalau memang mau tangkap ya silahkan tangkap semua anggota DPR. Itu baru bisa. Ini tanggung jawab kita. Jangan kita melahirkan kanun tetapi menyusahkan rakyat kita sendiri. Kita harus tanggung jawab DPR karena kita adalah penyelenggara negara juga. Sehingga orang masyarakat juga korban akibat daripada pengesahan kanunnya. Oleh karenanya, kitanya DPR Aceh dengan pemerintahan Aceh harus bertanggung jawab. Hana penting kanun lain pimpinan sekarang ya dua rapat. Terima kasih. Persilakan. Terusi pimpinan. Silakan terusi ya. Terusi pimpinan. Terusi. Maaf kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami muliakan pimpinan serta forum Fukinda, ada dari Kapolda mungkin, Pangdam, Kajari, Kajati yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Asisten, dan kepada seluruh rekan-rekan yang hadir di ruangan yang berbahagia ini. Jadi pimpinan, kami dari Komisi 1 yang membidangi hukum dan politik, kami menyarankan sebelum membahas kanun yang lain, karena menurut kami nyuka mubazir dengan kanun yang kana hana bereh hana pupiki kata lain. Kami menyarankan terkait pemanggilan beberapa warga yang terkait dengan masalah pengibaran bintang bulan bintang, kami menilai di sini ada masalah karena yang mensahkan kanun bendera adalah lembaga DPRA. Walau secara sepihak pihak Mendagri telah membatalkan kanun tersebut secara sepihak yang salinannya tidak ada di DPR dan tidak ada di pemerintah Aceh. Padahal sama-sama kita tahu sesuai dengan undang-undang pemerintah Aceh nomor 11 2016 pada pasal 8, setiap perubahan undang-undang di nasional itu mereka berkonsultasi dan mendapat pertimbangan pemerintah Aceh. Dalam hal ini kami menghimbau kepada ketua supaya dalam sesingkat-singkatnya, ini masalah lembaga, saya ulangi, dalam sesingkat-singkatnya kami Komisi 1 sudah menyurati ketua, walaupun kadang surat belum sampai, dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memanggil Kapolda, meminta klarifikasi tentang bahasa makar. Yang makar di sini siapa? Di sini nggak ada lagi separatis, di sini nggak ada lagi makar. Malah banyak bupati-bupati dari GAM, banyak gubernur-gubernur dari GAM, bahkan DPR juga banyak dari GAM. Ini bukan bicara GAM, ini bicara masalah tentang bendera Aceh. Sesingkat-singkatnya, kami meminta ketua untuk memanggil Kapolda, meminta klarifikasi bahasa makar. Karena kenapa? Yang mengesahkan bendera bintang bulan adalah lembaga DPRA yang mewakili lebih kurang 6 juta rakyat Aceh. Yang berarti seandainya ini makar, semua anggota DPR adalah makar. Dan kita semua wajib ditangkap karena makar. Sekian ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Tengku Yunus sudah dicatat dengan baik untuk ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. Mana beda? Kono ile. Oh, nek tu ile. Nek tu ile, silakan itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan
pimpinan dapat dia juga orang yang kawai wadah tingkat. Jadi uronyo getanyo tanah besar kanun yang baru. Jadi uronyo lun harap bak kedua DPR supaya kedua DPR nyo bandum perkara yang mengsangkut dengan kanun nakeh itu biat bak DPR. Kanun yang mengsangkut dengan perkara bendera nakeh disahkan oleh DPR. Jadi kanunnya harus selesai. Baik gara-gara DPR pegang kanun sehingga rakyat mendawa, rakyat melho demiu. Tanyo perkara kanun ronyo. Kanun melhe 2000 belah yo. Nyo nakeh kalih tak usah le DPR. Jika salah orang lain akan jidrob gara-gara apa bendera, maka yang salah nakeh DPR. DPR ban 80 usaha nyo nakeh. Getanyo bertanggung jawab uronyo karena getanyo yang duk uronyo. Itanyo kan perkara urang so berangkat sama macam. Mio hana selesai sabo-sabo kanun. Nyo nakeh pakipan getanyo tacok kesimpulan untuk masyarakat. Nyo masyarakat kayak merawa demiu. Masyarakat yang baplung bendera, yang punya bendera macam-macam nyo, na yang masalah, na yang hana masalah. Tapi lagi kita pekahan ada pula perkaranya. DPR dengan pemerintah termasuk pemerintah pusat harus selesaikan perkara kanun bendera kanun nomor 2000 belahnya. Munyo hana selesai nyo akan dawa ke. Nyo pakiban tak cok sikap le katanya. Baik dawa awaknya pi munyo hana ada pegang kanun le katanya. Nyo hana baik benderanya. Olehnya dalam MOU kan dalam perjanjian le katanya yang bahwa bendera, lambang dan himne nak jet pegang dia cek. Ban le pohonyo nak nyo nalam aturan. Tapi pekan ronyo bendera yang kasah ronyo hana sah. Bendera yang kali tak pegang ronyo kahana sah. Nyo beda masalah masyarakat. Nyo gedanyo yang salah. Long harap benderanya harus selesai. Burang kabar mentang so yang wajib tahui dan wajib pukun dah konsultasi nyo harus selesai. Baik masalah masyarakat gara-gara gedanyo. Harus selesai gedanyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah itu Gudiung silakan. Tunggu Samsul Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terpaksa sementara pindah halaman ke alamat yang sini sudah hana steril. Kedua, para wakil ketua yang terhormat, anggota DPRK, anggota DPR Aceh yang dihormati dan dirahmati Allah, unsur Forkopimda serta teman-teman wartawan beserta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Bicara kanun Aceh tentang bendera Aceh adalah bicara sejarah lahirnya kanun Aceh, sejarah lahirnya bendera hingga jadi bendera Aceh. Kita harus mengulangi lagi dasar mana sejarahnya. Kami mohon maaf kepada yang mewakili Pangdam, Kapolda dan Kejati. Ini adalah persoalan Aceh. Kita semua sudah sepakat dengan lahirnya MOU Helsinki yang ditandatangan Matanggai na duduk le. Pasca tanda tangan MOU Helsinki, kita sudah sepakat bahwa Aceh dalam bingkai NKRI final dan mengikat. Itu kita sudah sepakat semua. Tidak ada khilafiah di situ, tidak ada lagi pemberontakan di situ. Yang ada adalah baik GAM yang sudah masuk ke dalam masyarakat sama-sama adalah GAM yang membangun perdamaian dalam bingkai NKRI, menciptakan kedamaian, menciptakan kenyamanan masyarakat tetap di dalam bingkai NKRI. Di 2006 lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Di situ mengatur tentang hak-hak istimewa Aceh. Salah satu pasal yang mengatur adalah pasal 246 ayat 2. Selain bendera merah putih, pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera Aceh, bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh. Pada ayat 3, bendera Aceh sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bukan simbol kedaulatan Aceh. Bukan simbol kedaulatan Aceh, itu harus jelas.
tetapi simbol kekhususan Aceh. Jadi tidak ada khilafiyah, bukan berarti bintang bulan ini lambang kemerdekaan Aceh, lambang kekhususan Aceh dalam bingkai NKRI. Ketika kita bicara dalam bingkai NKRI, disitulah tidak lahir makar. Dan produk hukum ini telah dilembarkan di lembaran daerah, telah diundangkan di lembaran daerah. Ini adalah menjadi hukum kanun di Aceh. Bagi kanun turunan daripada undang-undang atau peraturan daerah yang di daerah tidak punya kekhususan seperti Aceh, kanun yang terjadi di Aceh adalah ketika pembatalan kanun juga ada mekanismenya pembatalan. Jadi kanun Aceh yang telah disepakati bersama, disahkan bersama, diundangkan menjadi lembaran daerah, ketika ada rakyat yang menjalankan kanun itu sendiri, itu mereka adalah menjalankan perintah undang-undang. Jadi tidak ada lahir makar di situ. Ketika undang-undang ini tidak sah, masih kita anggap ilegal, maka undang-undang ini harus punya kepastian hukum. Apakah undang-undang dibatalkan? Bagaimana mekanisme pembatalan? Jadi ini harus ada kepastian hukum. Jangan sampai timbul kebimbangan hingga akan timbul konflik di kemudian hari yang sama-sama kita tidak inginkan, sama-sama kita tidak mau. Kita mengharap 17 tahun sudah Aceh damai. Biarlah damai ini kekal abadi. Biarlah kita sudah nyaman dalam bingkai NKRI. Tetapi jangan sampai ada warga hari ini yang menjalankan perintah kanun Aceh yang disepakati bersama, diundangkan di lembaran daerah. Mereka adalah menjadi korban daripada makar yang dituduh hari ini. Saya mohon maaf pada pihak kepolisian, kalau bisa jangan tergesa-gesa dalam hal ini. Kenapa? Kami dari GAM sudah sepakat bahwa menjaga keutuhan NKRI ini. Bahkan kami sudah sepakat satu saat bila negara darurat akan menjadi sipil cadangan bela negara. Makanya dalam hal-hal ini jangan kami dianggap makar ketika kami sudah setia kepada NKRI. Hal-hal yang bisa didiskusi, kita akan diskusi mencari solusi yang baik agar tidak ada kekecewaan rakyat Aceh kepada lembaga DPR, pemerintah di Aceh, juga kepada pemerintah pusat. Yang soalnya mereka menganggap kita sama-sama hari ini di lembaga DPR, juga pemerintah pusat, tidak komit dan konsisten dengan apa yang telah kita lakukan. Jangan sampai hari ini kita melakukan sesuatu untuk mengorbankan rakyat. Biarlah kita berkorban untuk rakyat. Di mana ada rakyat, di situ harus ada kita. Kita harus mengambil peran dan tanggung jawab ini agar tidak ada yang korban, tidak ada yang tersakiti. Saya harap kepada pimpinan DPR Aceh untuk segera duduk kembali, baik dari pemerintah gubernur, dengan pihak kepolisian, dengan pihak Pangdam Iskandar Muda, untuk mencari solusi sesegera mungkin dan sebaik mungkin agar tidak timbul kerugian Aceh di kemudian hari, baik di sisi sosial, di sisi ekonomi, dan di sisi politik yang politik kekhususan untuk kita Aceh. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan harapan saya juga kepada kawan-kawan, mari kita bahu-membahu untuk menyelesaikan polemik ini, menyelesaikan kasus ini. Apa perlu kita surati melalui pimpinan, kita surati Menko Polhukam, kita surati Presiden RI, agar masalah bendera Aceh tuntas sesegera mungkin, secepat mungkin. Jangan sampai kanun ini menjadi bumerang kepada masa depan Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Samsul Bahri. Terima kasih juga kepada Netu dan juga Tengku Yunus sebelumnya yang sudah menyampaikan terkait dengan pimpinan. Masih ada? Masih substansi yang sama? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Yang kami hormati pimpinan beserta anggota DPR yang sudah berhadir, dan yang kami hormati para tamu undangan dari Forkopimda Aceh dan semua hadirin yang sudah berhadir dalam ruangan paripurna ini. Jadi Pak Ketua, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Tengku Yunus, Netu dan juga Bang Samsul Bahri berkaitan dengan kanun Aceh tentang bendera. Pada dasarnya ini sudah kita tahu semua yang bahwa antara lembaga dan pemerintah ini sudah sah. Jadi saya menyarankan dalam kesempatan ini, karena kita dalam malam ini dari tadi pagi sampai hari Kamis mungkin dalam paripurna pengesahan kanun. Jadi sebelum ini kita lanjutkan,
alangkah baiknya kita ambil keputusan tentang kanun bendera yang belum jelas kejelasannya sampai saat ini, sehingga ini kita utamakan dulu. Jadi kalaupun bisa dalam masalah kanun bendera ini yang saat ini ada, kalau bagi saya itu bukan kasus, karena itu bukan kasus. Jadi jangan dijadikan kasus tentang pemanggilan para masyarakat yang mengibarkan bintang bulan pada 4 Desember, karena secara dasarnya kanun bendera ini sudah sah secara aturan, ya, sudah dilempar-darahkan seperti Bang Tiong sampaikan tadi. Jadi dalam kesempatan ini saya menyampaikan tentang pemanggilan beberapa anggota masyarakat, ya, yang mengibarkan bintang bulan, karena itu sudah menjadi bendera Aceh, bukan bendera sepihak. Jadi kanun yang kita rencanakan mengesahkan malam ini kita lanjutkan, tetapi kita prioritaskan menyelesaikan dengan pemerintah Aceh kanun bendera ini. Dan bagaimana, apakah ini masih dianggap sah atau tidak? Dan begitu juga bendera ini atau masih bisa masih dianggap kanun atau tidak? Kalau memang sudah dibatalkan secara membatalkan, itu bagaimana aturannya? Jangan membatalkan secara surat edaran dan sebagainya. Jadi karena ini menyangkut dengan Aceh, bukan menyangkut dengan GAM dan bukan menyangkut dengan DPR saja, tetapi menyangkut dengan Aceh. Kenapa kita bilang Aceh? Karena ini bendera Aceh. Jadi dalam kesempatan ini Pak Ketua, kalau bicara makar seperti Ibu Yunus bilang, kalau saran saya malah, malam ini kita kibarkan di dalam perundang ini. Kalau memang itu dianggap makar, ya. Malam ini kita kibarkan di dalam ruangan ini, semua anggota DPR Aceh memegang bendera. Kalau memang mau tangkap, ya silahkan tangkap semua anggota DPR. Itu baru bisa. Nah, jadi bukan membela yang dipanggil, bukan, tetapi cari solusi Pak Ketua untuk menyelesaikan kanun ini, bukan kasus ini. Ya, kanun bendera ini harus selesai dan harus tuntas dan jangan sampai jadi bumerang bagi orang Aceh semua. Jadi malam ini Pak Ketua, tolong mediasi untuk kita duduk, ya, antara pimpinan, misalkan dengan kita semua setelah paripurna atau sebelumnya, atau kita break dulu paripurna untuk duduk ketua-ketua fraksi dengan pimpinan untuk membicarakan kanun bendera ini, kita lanjutkan dengan kanun-kanun yang akan kita kesahkan. Karena ini menyangkut dengan kepentingan umum Aceh secara khusus. Jadi bukan menyangkut dengan satu pihak. Saya rasa dalam kesempatan ini kita harus memikir arah pikiran kita ke situ dulu. Saya rasa sekian demikian, mohon maaf para tamu undangan yang sudah berhadir. Kalau bagi saya semangatnya, ya, kita kibarkan bendera bintang bulan dalam paripurna ini. Kalau memang ini menyalahi, ya sudah biar 81 orang dipanggil oleh pihak kepolisian. Nah, jadi semua akan jadi penyerahan mendu. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Tengku Pimpinan. Silakan Pak Walebi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua, para wakil ketua, yang kami hormati unsur Musbida, Pangdam, Kapolda, Paduka Wali Nangro yang kami muliakan atau yang mewakili Asisten 1 yang mewakili Gubernur Aceh. Langsung saja, saya pikir ini persoalan sudah mencuat ke publik. Dan bicara regulasi, saya pikir kita, karena kanun itu adalah lahirnya dari DPR, tentu DPR harus menyelesaikannya. Di saat rakyat kita hari ini menjerit dengan berbagai makar, begitu kata makar, langsung terbayang kita darurat militer. Flashback ke belakang itu langsung tergambar. Jadi hemat kami sekarang harus dituntaskan. Paling tidak apa yang ditawarkan oleh teman-teman tadi, bahwa kita break dulu membicarakan bagaimana formulasinya untuk menyikapi ini. Mungkin hari ini 1 dan 3 atau 4 orang. Bagaimana besok? Misalnya ada satu kampung, apakah satu kampung ikut makar? Ini tanggung jawab kita. Jangan kita melahirkan kanun tetapi menyusahkan rakyat kita sendiri. Kita harus tanggung jawab DPR karena kita adalah penyelenggara negara juga. Dan saya pikir pimpinan
untuk menghematkan waktu, alangkah baiknya sekarang kita break, duduk pimpinan fraksi, ada perwakilan pemerintah, bagaimana solusinya harus konkret. Saya pikir itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Palepi. Masih ada dengan substansi yang sama? Kalau nggak ada lagi, saya ingin sampaikan sekaligus juga memberikan klarifikasi kepada rekan-rekan semua. Terima kasih atas pandangan interupsi yang telah disampaikan bahwa kanun ini yang sudah dilempar daerahkan di dalam lembaran Aceh, yaitu kanun nomor 3 tahun 2013, bukan hanya dihasilkan oleh lembaga DPR Aceh, tapi yang namanya kanun itu dihasilkan bersama oleh DPR Aceh dengan eksekutif, dalam hal ini pemerintah Aceh. Dan 2013 tahun ini sekarang sudah 2021, sudah 8 tahun, tergantung tanpa adanya kepastian politik. Tidak ada debat tebel soal perspektif hukumnya bahwa kanun ini sudah sah dan legal dan sudah mendapatkan fasilitasi sejak dari tahun 2013 tersebut karena sudah dilempar daerahkan dalam lembaran daerah. Saya kira demikian Pak Asisten 1. Namun apa yang menjadi dinamika perkembangan terakhir di lapangan dan apa yang menjadi kekhawatiran yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kami pimpinan DPR dan pada malam hari ini juga hadir bersama kita Asisten 1 yang mewakili Bapak Gubernur. Setelah rapat paripurna ini kita akan segera duduk untuk menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah konkret dan langkah-langkah strategis sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, dalam waktu Pimpinan. dalam waktu Pimpinan. sebentar, dalam waktu Bele. Pimpinan. Bajut. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rekan-rekan kali kejelaskan memadum persoalan yang terjadi orang di Aceh akibat daripada pengesahan Kanun Lumelea tahun 2011 antara DPR Aceh dengan pemerintah Aceh. Efek daripada pengesahan kanun yang kali gesahkan tahun 2011, orangnya hana kepastian hukum terhadap kanunnya. Sehingga orang masyarakat dia kekorban akibat daripada pengesahan kanunnya. Oleh karenanya, kitanya DPR Aceh dengan pemerintahan Aceh harus bertanggung jawab. Hana penting kanun lain pimpinan, sekali ya dua rapat. Terima kasih pimpinan. Kibar karkan. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke floor. Tadi saya sudah menawarkan, menyampaikan bahwa paripurna kita lanjutkan setelah rapat paripurna pada malam hari ini. Karena kita paripurna panjang ini. Paripurna panjang sampai dengan hari Kamis. Setelah rapat paripurna ini langsung kita duduk untuk mengambil langkah-langkah konkret dan strategis terhadap Kanun nomor 3 tahun 2013. Kita juga akan mengambil langkah-langkah konkret dan strategis agar sesegera mungkin ada kepastian hukum dan kepastian politik agar tidak memakan korban dan menjadi dinamika yang sehingga membuat kondisi Aceh semakin tidak kondusif gitu. Saya tawarkan ke floor, mau dipending untuk membicarakan. Betul pimpinan. Nyon rek kan? Bumerangi. Long takut. Watai mengheu udang masalahnya, nyon bumerang ada kedenyo. Kedenyo truk ngoronyo kaspakat tak kita kondisi Acehnya sedamai-damainya, seaman-amannya. Jadi watai ka konflik entre baru tak kedenyo hana mana. Segolam karu mentang na jalan keluar, baik sampai tak keluar jalan ni le. Jadi segera kalau punya pendapat long taduk le. Tadu ile munyok masalah bendera mentang milan yang urung katrok panggilan dengan kasus makar yang hana selesai, kanunnya di 2020 pun apa hal ini. Assalamualaikum. Oke, terima kasih pendapat Dengku Diong. Saya kira bisa kita sepakati, kita syukur paripurna pada malam hari ini. Saya tunggu di ruangan saya dan kepada perwakilan pemerintah Aceh dan juga ketua fraksi dan yang lainnya termasuk Komisi 1 untuk dapat hadir dan kita diskusikan atau duduk di ruang rapat Panmus. Dan semua ketua fraksi untuk hadir dalam ruangan tersebut. Sesuai pimpinan. Menyojokkan skor. Kakak Polda nih malamnya masih garap depan. Kakak Polda nih nyom piang masalah. Nyom Kapolda hebat selesai. Kakak Polda yuk. Gad. Ruangan udah. Oke, saya tunggu di ruangan saya. Sidang pada malam hari ini kita skor dan nanti akan kita lanjutkan lebih kurang 1 jam.